Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melanjutkan kembali pembacaan buku Sirah Nabawiyah Litullabi wal Mubtadi'in. Kemarin kita sudah membahas tentang masa Nabi, kelahiran Nabi sampai ke waktu diutusnya Nabi. Hanya sebagian, yaitu kita membacanya sampai wafatnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Taharatuhu sallallahu alaihi wasallam wa amanatuhu. Kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keamanahannya. وقد صان الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وحماه منذ صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل فلم يعبد صنما ولم يرتكب فحشا ولم يستمع إلى قينة ولذلك لم يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شهدوا من طهارته وصدق حديثه ووفائه وأمانته حتى إنه لما أرادت قريش تجديد بناء الكعبة في سنة 35 من عمره صلى الله عليه وسلم فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضع الحجر موضعه فقالت كل قبيلة نحن نضعه حتى كادوا أن يقتتلوا ثم اتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل عليهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول داخل عليهم فقالوا هذا الأمين فرضوا به وأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل قبيلة أن ترفع من جوانب الثوب ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه رواه أحمد والحاكم وصححه. Kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keamanahannya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dan melindunginya sejak masa kecilnya. Wa tahharahu dan mensucikannya dari kotoran-kotoran jahiliyah dan dari setiap hal yang tercela. Dan Allah memberikan pemberian kepada Nabi setiap akhlak yang bagus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'bud sonaman. Maka dari itu Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Walam yartakib fuhsyan dan tidak pernah melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Walam yastami' ila kainatin dan tidak pernah mendengar nyanyian penyanyi. Walidzalika oleh karena itu Nabi tidak dikenal di antara kaumnya kecuali dengan Al-Amin, dengan sebutan yang terpercaya. Karena perkara yang mereka saksikan pada diri Nabi Muhammad SAW berupa kesuciannya, kebenaran bicaranya,
menepati janji dan amanah. Hingga tatkala kaum Quraisy ingin memperbarui bangunan Ka'bah di tahun 35 dari umur Nabi Muhammad SAW, mereka sampai pada peletakan Hajar Aswad. Mereka berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Faqalat kullu qabilah, setiap kabilah mengatakan kami yang berhak meletakkannya. Hingga mereka hampir saling membunuh satu sama yang lainnya. Kemudian mereka bersepakat agar orang yang pertama kali masuk Ka'bah itu akan yang dapat menghukumi atau menetapkan perkara di antara mereka ini. Fakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali masuk sebelum mereka kaum Quraisy. Faqalu, dan mereka mengatakan hadza al-amin, ini adalah orang yang terpercaya. Akhirnya mereka ridho dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad memerintahkan untuk mendatangkan sebuah kain. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tadi dan memerintahkan setiap kabilah untuk mengangkat kain tadi dari sisi-sisinya. Kemudian setelah terangkat dan dekat Ka'bah, Nabi Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad dan meletakkan ke tempatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, dan beliau mensahihkannya. Kita lanjut. Harbul Fujjar. Wa syahida sallallahu alaihi wasallam yaumal fujjar. Wa lahu ishruna sanah. Wa huwa yaumu harbin kanat baina Quraisyin wa baina Qais Ailan. Wa summiyal fujjaru limastahalla fihi minal maharimi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan peperangan Fujjar. Pada waktu itu beliau berumur 20 tahun. Dan peperangan itu, hari peperangan itu adalah peperangan antara Quraisy dan Qais Ailan. Dan peperangan itu dinamakan Al-Fujjar karena menghalalkan hal-hal yang haram di dalamnya. Kita lanjut. Zawajuhu sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajathu Khadijatu bintu Khuwailid wa lahu khamsun wa ishruna sanatan wa laha minal umri arba'una sanatan. وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لها مع غلامها ميسرة فرأى ميسرة ما بهره من شأنه وما كان يتحلى به من الصدق والأمانة وحسن السمت فلما رجع أخبار سيدته بما رأى فرغبت ilaihi ayyatazawajaha. Khadijah bintu Khuwailid nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Dahulu Nabi keluar atau pergi ke Syam untuk berdagang dagangan Khadijah bersama anak buah Khadijah yang bernama Maisarah. Dan Maisarah melihat apa yang terpancar pada Nabi Muhammad SAW dalam urusan-urusannya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW menghiasi dirinya dengan kejujuran, keamanahan, dan kepribadian atau penampilan yang baik. Tatkala kembali ke Mekah,
Maisarah mengabarkan kepada tuannya tentang apa yang telah dia lihat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraghibat, maka Khadijah pun menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya. Taib, wastamarra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi siratil hasanati wal akhlaqi al jamilati ila an amallahu alaihi bin nubuwati wa karramahu bir risalati fasara nabiyan rasulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus dalam sirah akhlak yang bagus, dalam perjalanan yang bagus ini dan akhlak yang baik sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya, yaitu dengan kenabian, dan Allah memuliakan Nabi dengan pemberian risalah. Fasara nabiyyan wa rasulan. Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.